Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke baginda alam yaitu Habib Badang Warabiana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya dan kepada kita semua selaku umat ajarannya. Baik, untuk mengefekkan waktu kita mulai saja kegiatan kita pada pagi ini, yaitu pembahasan tentang 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita menuju ke bagian tempat orang kikir dan dermawan. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa seorang wanita muda menghadap Rasulullah SAW, mengeluhkan tangan kanannya yang kaku tak dapat digerakkan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar tanganku sembuh seperti sedia kala." "Apa yang menyebabkan tanganmu seperti ini?" tanya Rasulullah. "Aku bermimpi kiamat tiba. Neraka jahanam menyala-nyala, pintu-pintu surga telah dibuka. Lalu aku melihat ibuku berada di tepi neraka jahanam. Pada salah satu tangannya ada sepotong lemak hewan, dan di tangan lainnya sepotong kain yang dipakai untuk menangkis kobaran api yang menyambar-nyambar. Mengapa ibu berada di tepi neraka, padahal ibu taat kepada Allah dan ayah ridho kepadamu?" Aku bertanya kepada ibu, "Anakku, ketika di dunia aku adalah orang yang kikir. Tempat ini diperuntukkan bagi orang yang kikir." Begitu ibuku menjawab, "Apakah lemak dan kain yang ada di tanganmu itu?" "Kedua benda inilah yang pernah ibu sedekahkan selama dunia. Hanya kedua benda inilah yang pernah kusedekahkan sepanjang hidupku." "Lalu di manakah ayahmu berada?" "Di surga, ia orang yang dermawan. Surga diperuntukkan bagi orang yang dermawan." Lalu aku pergi ke surga menemui ayahku. Ternyata ia sedang berdiri di sisi telaga memberi minum orang-orang. Lantas aku berkata, "Ayah, ibuku adalah istrimu yang taat kepada Allah dan engkau ridho kepadanya. Sekarang ia berada di tepi neraka jahanam. Api berkobar-kobar menyambar tubuhnya. Sedangkan di sini ayah memberi minum orang lain dari telaga Nabi. Berilah ibu seteguk air dari telaga ini." "Wahai putriku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi ini untuk orang yang kikir dan berdosa," jawab ayahku. Lalu aku mengambil segelas air telaga itu tanpa seizin ayahku dan membawanya ke neraka jahanam. Aku meminumkannya kepada ibuku yang sangat kehausan. Tiba-tiba aku mendengar suara, "Mudah-mudahan Allah menjadikan kaku tangan orang yang memberi minum orang kikir dengan air telaga Nabi." Sejak saat itulah tanganku menjadi kaku, wahai Rasulullah. Mendengar kisah wanita itu, Rasulullah SAW meletakkan serbannya ke tangan wanita itu dan mendoakannya, "Ya Allah, demi kebenaran mimpi yang diceritakannya, sembuhkanlah tangan wanita ini." Seketika tangan wanita itu kembali bisa digerakkan. Mimpi ya. Bab 3. Rasulullah SAW bersama para sahabat. "Selamat datang anakku." Rasulullah SAW bersabda, "Pernah menulis surat kepada seorang yang memperlakukan utusan Rasulullah dengan kasar, bahkan membunuhnya. 'Singkirkan surat itu dari hadapanku,' teriaknya penuh dengan amarah.
Para pembantunya segera menyingkirkan surat itu dan menyatukan dengan surat-surat lain dalam sebuah kotak. Lalu ia disimpan di ruangan penyimpanan istana. Surat itu dikirim Nabi SAW itu tidak pernah disentuh lagi. Kepala suku itu memiliki seorang anak laki-laki yang tampan bernama Ka'bab. Suatu hari Ka'bab memasuki ruangan penyimpanan istana untuk melihat beberapa dokumen. Ketika ia memeriksa kotak surat, ia melihat surat dari Nabi SAW. Surat itu menarik perhatian sehingga ia membuka dan membacanya. Ketika itulah api keimanan menyala-nyala dalam hatinya. Cahaya Islam membara dalam dadanya dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Ka'bab membaca surat itu berkali-kali. Sejak hari itu, ia kerap lihat, merenung dan berpikir khusyuk. Ia tidak makan, tidak minum, dan pula tidak tidur. Ia terus merenung seraya bertanya dalam hati, siapakah Muhammad yang telah menulis surat ini? Akhirnya suatu hari Ka'bab memberanikan diri berbicara kepada ayahnya tentang surat itu. Namun sang ayah memarahinya. Ya, aku menerima surat itu, tetapi aku tidak menyukai isinya. Surat itu bilang agama dan keyakinan kita serta patung-patung sembahan kita adalah palsu. Penulis surat itu seorang penyihir yang ingin menabur benih perpecahan di antara bangsa Arab dengan menciptakan agama dan kepercayaan baru. Ia bilang Islam adalah satu-satunya agama dan kepercayaan sejati. Ia tidak membedakan orang kaya dan orang miskin. Ia memandang sama antara budak dan orang merdeka. Mereka berhati-hati, anakku, jangan sampai kau terpengaruh. Ka'bab yang hatinya telah disinari oleh cahaya ilahi dan kecintaan kepada Muhammad sangat terkejut mendengar ucapan ayahnya. Ayahnya sungguh memalukan, ujar Ka'bab keras. Bagian ayah berkata seperti itu. Ayah telah membunuh utusan yang membawa pesan kebenaran. Sekalipun sang ayah menentangnya, keinginan Ka'bab untuk memeluk Islam makin keras. Di malam dan di siang hari, diam-diam ia berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang maha melindungiku, Engkau maha mengetahui isi hatiku. Aku mencintai Rasulmu meskipun aku belum melihat wajahnya. Aku ingin mempersiapkan diriku sehingga tak ada lagi keraguan. Jika saatnya tiba, jumpakan aku dengan kekasihmu, tunjukkan kepadaku keindahannya sekali saja. Setelah itu, biarkan aku mati. Aku tidak lagi memikirkan mahkota atau kekuasaan. Lalu Ka'bab pergi ke tempat-tempat sepi, menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah berhenti menyebut nama Rasulullah. Ia tidak tidur, tidak bersenang-senang, dan tidak berkumpul dengan orang-orang yang menjauhi manusia. Ayahnya murka ketika mengetahui tingkah anaknya. Suatu hari ayahnya berkata, lihatlah anakku, kau telah mengkhianatkan dirimu dan membawa kesialan bagi kita semua. Kami benar-benar kecewa. Ku benarkan penawaran terakhir sebelum ku serahkan dirimu kepada Al-Gojo. Kembalilah kepada agama dan kepercayaanmu. Jadilah kau raja sebagai penggantiku. Namun Ka'bab menjawab, ayah, apakah ayah katakan? Aku tidak akan menukar emas untuk kaleng rombeng. Aku adalah hamba Allah. Dia adalah Tuhan yang maha melindungi seluruh alam semesta. Aku adalah penciptanya, kekasihnya. Hatiku dipenuhi cintanya kepadanya. Tak jadi
Masalah bagiku, bagaimana kau akan menghukumku? Bahkan jika kau memberi hukuman 1000 kali lebih berat dan hukuman yang sekarang ku terima, jika aku meninggal, kau menggal semua anggota tubuhku, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam. Kabab terdiam sejenak lalu melanjutkan, hukuman apapun yang kau siapkan, lakukanlah. Inilah kepala, ini punggungku, ini badanku. Aku di sini di hadapanmu. Ayo teruskanlah. Hukumanmu tak akan berpengaruh apa kepadaku. Cinta kasih telah menyelimuti diriku. Aku telah menyerahkan jika jiwaku dan ragaku kepada jalannya. Api cinta telah menjadi sahabatku. Mereka yang mengikuti Muhammad menyerahkan segala yang mereka punya demi ayah. Hancurkan keangkuhanmu. Jangan merasa malu di hadapan rakyatmu. Kalau ayah cerdas, peluklah Islam. Ayah telah menyuruhku kepada kekafiran dengan tangisan, sementara aku menyeretmu menuju kebenaran dengan kata-kata manis. Ayahnya sadar tidak ada harapan lagi untuk membelikan anaknya. 3 hari 3 malam mereka menyiksa Kabab dengan berbagai siksaan. Kaki dan tangannya dikaitkan di rantai besar saat mendekati waktu eksekusi. Mana deh jadi Kabab? Lagu Agoyo yang sedang bertugas diliputi rasa kantuk tak terhingga hingga ia terjatuh tertidur. Ketika Kabab menerima air dari sumur dengan tangan dan kaki rantai, ia bermumanjat naon artinya? Bermunajat. Nya. Munajat ka Allah, Doa. Merintih, memanggil, bermunajat. Merintih, memanggil, ngazikir. memohon munajat memohon, tapi memohon pisan bermunajat. Ya Tuhan yang maha melindungi, Engkau maha kuasa dan Engkau maha esa. Engkau melihat keadaan sekarang, Engkau adalah yang maha menyembuhkan hamba-hamba yang berada dalam tekanan. Engkau pun yang telah mengetahui cinta kasih sayang. Bukankah bagiku jalan lurus menuju kekasihmu Muhammad? Tunjukkan kepadaku keindahan wajahnya yang diberkati. Aku memujimu dalam rasa sakit dan aniaya yang kualami demi agama dan kepercayaanku. Apabila aku mati tanpa sempat bertemu dengan Muhammad dan memandangnya dengan kedua mataku, sungguh aku akan tersiksa menunggu datangnya hari kebangkitan. Setidaknya saja terpisah darinya kerusakan bagi ratusan Tuhan, ya Allah. Ratusan tahun yang Allah memutuskan segala persoalan. Aku memohon memberikan aku bertemu dengannya. Selesai berdoa, ia menarik nafas panjang. Usai Kabab bermumanjat, lamun di Arab kenon ese maca Latin munajat. bahasa Arab kan munajat. Iya Latin mah beda tulisannya. Salah penulisan. Allah memberikan apa yang dikehendaki, tetapi kepada siapa saja yang Dia hendaki. Allah berkata kepada Jibril,
Kabab telah menghadapi ujian yang pedih sebagai seorang pencipta. Pergilah dan lepaskanlah ikatannya. Aku akan menyebarkan cerita tentang cinta kasih sayang terhadap kekasihku juga. Derita yang ditanggungnya demi aku dan ia. Kabab adalah teladan bagi seluruh hambaku yang mengaku mencintaiku, kekasihku, waktu berjumpa telah tiba. Biarkan pencinta bersua dengan yang dicintai serta merta terbelenggu yang mengikat tangan dan kaki lepas. Kemudian Kabab pergi dari tempat itu. Ia tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh, namun jiwa terus terbang bagaikan burung elang, meratap menyerukan kekasihnya. Duhai pembimbingku, nabiku, kekasihku, dengan kekuasaan Allah, ia melewati jarak 80 hari perjalanan hanya dalam satu malam, dan ia menunggangi kuda cinta hingga akhirnya memasuki Madinah Al-Munawwarah. Ia telah berada di tempat cahaya yang tidak pernah redup. Tiba di Madinah salah seorang sahabat Nabi, Amar bertemu dengannya. Ia melihat seorang pemuda yang Ia melihat seorang pemuda yang terus menangis dengan wajah memancarkan kerinduan. Ia merangkul dan menanyakan sebab tangisannya. Hai anak muda, apakah kau lapar? Apakah kau haus? Mari aku akan memberimu roti dan air, anakku, dan melihat tanda-tanda keimanan dalam dirimu. Kau menjawab, aku tidak ingin makan dan minum. Aku telah lama melupakan cinta telah mencukupiku. Amar sadar pemuda ini seorang pencinta. Namun artinya pencinta di ditanya. Kepada siapakah cintamu tertuju? Katakan kepadaku. Katakan kepadaku, siapa cintamu tertuju? Padaku, anakku. Saat itu Kabab tidak tahu di mana ia berada. Dia berusaha menjaga rahasianya karena takut menyebabkan derita baginya. Amar memahami kondisi pemuda itu sehingga ia berkata, Alhamdulillah, aku seorang muslim. Jika kau percaya padaku, demi Muhammad, aku tidak akan memberitahukan rahasiamu kepada siapa-siapapun. Kabab merasa tiba-tiba hatinya diliputi berkah dan kebahagiaan tak terkira saat mendengar nama kekasihnya, sehingga ia larut dalam kerinduan cinta yang dalam. Sementara di saat yang sama Jibril turun menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasul, aku sampaikan salam kepadamu. Engkau harus keluar bersama sahabat-sahabatmu menyambut pencinta yang datang dari jauh untuk menemuimu. Ia begitu mencintaimu, tampillah luarnya kumul, tetapi hatinya adalah istana megah. Ia telah banyak menderita demi Islam. Allah berfirman, aku telah menganugerahkan kepada Kabab kesabaran Ayub. Berikanlah kekasihku untuk menyambut kau membawa menuju berkah. Aku cinta karena cinta kepada kekasihku. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat bergegas pergi menemui Kabab.
Beliau merangkul dan berkata, selamat datang duhai pencinta yang beriman, selamat datang anakku. Ketika Khabab ingin mengusap wajahnya dari debu dengan kaki baginda Nabi, beliau berkata, ramah anakku, apa yang telah engkau tangguhkan demi Islam? Maka Khabab menceritakan perjalanannya mencari sang kekasih. Mendengar penuturan Khabab, baginda Nabi dan semua sahabat mencucurkan air mata. Itulah akhir perjalanan sang pencinta. Mereka berjuang pada kebahagiaan luar biasa. Khabab membuktikan cinta kekasihnya bertemu Rasulullah SAW di dunia dan akan bersama di akhiratnya nanti. Seorang pencinta Rasulullah SAW akan merebut kebahagiaan yang sedalam-dalamnya. Menyambung tangan yang terputus. Suatu hari Rasulullah SAW pergi keluar Madinah. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki sedang menimba air untuk memberi minum untanya. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mengupah seseorang yang membantumu menimba air? Ya benar, aku akan memberi 3 butir kurma untuk 1 ember air. Rasulullah SAW setuju dan mulai menimba air untuk mendapatkan beberapa butir kurma. Setelah menimba beberapa ember air, tali timba terputus dan jatuh ke sumur. Lelaki itu marah dan melontarkan sumpah serapah kepada beliau. Bahkan ia menampar wajah baginda yang mulia, lalu memberikan 24 butir kurma sebagai upah. Laki-laki itu menampar wajah yang mulia, padahal beliau berusaha keras mengambil kembali ember dan tali timba itu di dalam sumur. Beliau telah melakukan berbagai upaya untuk mengambilnya. Setelah Rasulullah SAW pergi, laki-laki itu teringat pada keburukan yang telah dilakukannya. Ia telah menyakiti seorang yang sama sekali tidak bersalah. Ia menampar wajah orang itu, padahal ia sendiri melihat kesungguhan dan kesabaran orang itu saat berusaha mengambil ember yang terjatuh ke dalam sumur. Ia sadar ia telah melakukan kejahatan dengan menampar wajah yang mulia. Ia sadar orang yang diupahnya itu sama sekali tidak bersalah. Dirinya lah yang bersalah karena telah berbuat aniaya kepadanya. Maka ia menghunuskan pada pedangnya sendiri dan menebaskannya pada tangan yang telah menampar wajah yang mulia itu. Seketika itu tangannya terputus, darah mengucur deras, dan ia pun jatuh pingsan. Tidak lama berselang datang melintas satu rombongan khalifah. Mereka melihat seorang laki-laki terkapar di tanah dengan tangan yang terputus. Mereka membalut dan berusaha menghentikan aliran darah laki-laki itu. Kemudian mereka memercikkan air pada wajahnya sehingga ia siuman dari pingsannya. Setelah laki-laki bangun, mereka bertanya, apa yang terjadi padamu? Tadi aku menampar wajah seseorang yang ciri-cirinya anu dan anu. Namun orang itu sama sekali tidak marah dan atau membalas perbuatanku. Sekarang aku takut aku akan mendapatkan siksa dan balasan sehingga kupotong tanganku sendiri. Tahukah kau siapa yang tadi kau tampar itu? Tanya mereka. Tidak, ialah Muhammad dan Rasulullah yang terakhir, dia yang diutus Allah. Mendengar keterangan khalifah itu, kontan saja ia terhenyak. Ia pun menanyakan keberadaan Rasulullah SAW. Kemudian ia mengambil potongan tangannya
dan bergegas pergi menuju Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Tiba di Madinah, ia melihat para sahabat duduk bersama di suatu tempat. Para sahabat bertanya, "Apa keperluanmu?" "Aku ingin bertemu Muhammad. Aku ada suatu yang keperluan padanya." Salman Al-Faris mengantarkan lelaki itu kepada Rasulullah SAW. Saat duduk berhadapan, ia mengungkapkan penyesalannya yang besar telah menampar wajah beliau. "Mengapa kau potong tanganmu?" tanya Rasulullah SAW. "Aku tak menginginkan tangan yang telah kupakai untuk menampar wajahmu yang mulia," jelasnya. "Masuklah agama Islam," ajak Rasulullah SAW. "Jika kau benar-benar dalam kebenaran, sambungkanlah tanganku yang terputus ini." Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil menyambungkan potongan tangan lelaki itu, dan tangan yang terputus itu menyatu kembali seperti yang tak pernah mendapatkan sedikit pun luka sebelumnya. Maka laki-laki itu pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Burung yang berzikir dan unta yang menangis. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia pergi ke gurun bersama Rasulullah SAW. Di sana mereka menyaksikan seekor burung yang sedang berkicau. Beliau bertanya kepada Anas, "Apakah yang kau tahu apa yang dikatakan burung ini?" Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Burung itu mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menghilangkan penglihatanku dan Engkau menciptakanku dalam keadaan buta. Maka berilah rizki kepadaku karena aku lapar." Tiba-tiba Rasulullah SAW dan Anas radhiyallahu anhu melihat burung lain datang membawa belalang di mulutnya dan memasukkannya ke mulut burung yang buta itu. Setelah makan, burung itu kembali berkicau. "Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung ini barusan?" tanya Rasulullah SAW lagi. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Burung ini mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan siapapun yang mengingatnya," jelas beliau. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa burung itu berkata, "Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Dia akan mencukupinya." Kisah yang nyaris serupa dialami sahabat Abdullah ibnu Ja'far. Ia menuturkan bahwa suatu hari ia menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW ingin buang hajat. Biasanya beliau suka dinding yang tinggi atau rimbunan pohon kurma yang berdekatan sebagai tirainya. Maka beliau pergi ke balik sebuah dinding atau bangunan milik orang Ansor. Ternyata di dalamnya ada seekor unta jantan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, unta itu merintih seraya meneteskan air mata. Melihat keadaannya, Rasulullah SAW mendekatinya dan menghapus air matanya. Unta itu pun diam, tak lagi merintih. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah pemilik unta ini?" Datang seorang pemuda Ansor dan berkata, "Ya milikku, wahai Rasulullah. Apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah mengaruniakan unta ini kepadamu? Sungguh unta ini mengadu kepadaku bahwa kau membuatnya lapar dan susah." Seorang budak yang mulia. Dikisahkan bahwa ada seorang budak yang hendak dijual di pasar. Para pembeli berdatangan menawarnya. Ketika para pembeli mengerumuninya, tiba-tiba budak itu berteriak lantang, "Barang siapa ingin membeliku, aku mengajukan syarat, yaitu jika waktu sholat tiba, aku minta dibebaskan mengerjakan sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Siapapun yang bersedia menerima syarat itu, ini ia berhak membeliku." Akhirnya seseorang bersedia memenuhi syaratnya dan membeli budak itu.
Sejak saat itu ia dibebaskan mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ia selalu mendirikan sholat secara berjamaah dan tidak pernah ketinggalan. Suatu hari Rasulullah SAW tidak melihatnya di barisan jemaah kaum muslim. Beliau menanyakan keberadaannya pada para sahabat. Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, budak itu sedang sakit. Aku ingin menjenguknya," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia seorang budak, Rasulullah melihat bahwa ia adalah kekasih Allah. Beliau bergegas pergi ke rumah majikan budak itu, menjenguknya dan duduk di sampingnya. Setelah itu beliau beranjak pergi meninggalkannya. Kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat, "Kabarkan kepadaku keadaannya 3 hari ke depan." 3 hari kemudian para sahabat menyampaikan kabar bahwa wahai Rasulullah, budak itu dalam keadaan sekarat. Mari kita pergi menjenguknya, ajak Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah SAW bergegas pergi menjenguknya. Namun tidak lama budak itu bersua dengan Rasulullah karena Allah telah memanggilnya. Rasulullah sendiri yang memandikan, mengapani, mensolati dan menguburkannya. Banyak sahabat yang merasa iri melihat perlakuan istimewa Rasulullah kepada budak berkulit hitam itu. Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW membacakan ayat 13 surat Al-Hujurat, surat Al-49. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Mengenal." Kata-kata yang diperebutkan malaikat ketika Rasulullah beserta para sahabat menunaikan sholat berjamaah. Tiba-tiba seorang pria berjalan cepat memasuki masjid. Ia bergabung dalam barisan sholat dengan napas masih tersengal-sengal, karena ia hampir berlari agar bisa sholat berjamaah. Lalu ia mengucapkan Alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan puji tak terhingga yang baik dan penuh berkah. Selepas sholat, Rasulullah menghadap ke arah jamaah dan bertanya, "Manakah orang yang tadi mengucapkan sesuatu saat aku sholat?" Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah, karena mereka tidak memahami maksudnya. Karena tak seorang pun menjawab, beliau bertanya lagi, "Manakah orang yang mengucapkan sesuatu ketika aku sholat tadi? Sesungguhnya ia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk." Laki-laki yang memasuki sholat dengan napas tersengal-sengal itu sadar, ialah yang beliau maksudkan. "Aku, wahai Rasulullah," jawab dengan suara lirih sambil menundukkan kepala karena malu. Ia melanjutkan, "Aku datang ke masjid nyaris berlari. Akibatnya napasku tersengal-sengal dan kemudian mengucapkan kata-kata tadi. Sungguh aku melihat 12 malaikat berebut untuk menyampaikan kata-kata itu kepada Allah Subhanahu wa taala," ujar Rasulullah dengan wajah berbinar-binar. Dalam riwayat Bukhari dari Rifiyah diceritakan bahwa suatu hari para sahabat mendirikan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika bangun dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah benar mendengar orang yang memujinya. Tiba-tiba seorang sahabat berucap, "Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu dengan puji tak terhingga yang baik dan penuh berkah. Usai sholat, Rasulullah menghadap kepada jamaah dan bertanya, "Siapakah orang yang tadi mengucapkan sesuatu ketika aku bangun dari ruku?" "Aku, wahai Rasulullah," jawab sahabat itu. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menuliskan kata-kata itu." Kepada Rasulullah tak pernah malu dan bosan mendoakan para sahabat. Beliau juga tidak sungkan ketika diminta mendoakan mereka. Berikut ini beberapa kisah seputar doa beliau untuk para sahabat. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki buta menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku." Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mau, aku akan mendoakanmu, dan jika engkau mau juga, engkau bisa bersabar." Lelaki itu bersikukuh, "Doakanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menyuruhnya berwudu dengan baik dan kemudian berdoa dengan kalimat, "Allahumma inni as'aluka wa atawazzahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi al-rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika fi hajjati hajjihi
tagdi wa tashfa'ni fihi wa tasyafi'u fiyya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi yang pengasih. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu dalam kebutuhanku ini. Ya Allah, berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepadaku. Ia membacakan doa itu berulang-ulang. Di saat pulang ke rumahnya, matanya sudah bisa melihat lagi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Umamah dengan raut muka yang menampakkan kesusahan. Beliau bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Abu Umamah menjawab, aku sedang menghadapi kesulitan dan utang yang harus kubayar. Maukah ku ajarkan kepadamu kata-kata yang bila kau ucapkan, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan dirimu dan melunasi utangmu. Tentu saja wahai Rasulullah, ucapkanlah doa ini di pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika min al-hami wa al-hazan wa a'udzubika min al-azi wal kasal wa a'udzubika minal azi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min golabal daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari kuasa utang dan paksaan orang-orang. Abu Umamah menuturkan, maka aku mengamalkan doa itu setiap pagi dan sore. Terbukti Allah menghilangkan kesusahanku dan melunasi hutangku. Lain lagi dengan Qabaisah Ibnu Al-Makhari yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Beliau membalas salamnya dan menyambutnya. Apa yang membuatmu datang menemuiku, hai Qabaisah? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku makin tua, kulitku telah menipis, tubuhku melemah, dan aku menjadi lunak di hadapan istriku. Serta tidak sanggup lagi mengerjakan sesuatu yang dulu bisa kukerjakan. Maka ajarkanlah kepadaku beberapa kata yang mudah-mudahan dijadikan Allah berguna bagiku, dan ringkaskanlah. Rasulullah SAW bersabda, hai Qabaisah, ucapkan sebanyak 3 kali tiap usai mendirikan sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dengan pujinya, Maha suci Allah yang maha agung dengan pujinya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jika kau mendawamkan doa ini, kata Rasulullah SAW, atas izin Allah kau akan aman dari kebutaan, penyakit kusta, dan lepra. Selain itu ucapkan juga, Allahumma ihdini min indik wa afid alayya min fadlik wansyur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, tunjukilah aku dengan petunjukmu, curahkanlah karuniamu kepadaku, sebarkanlah rahmatmu kepadaku, dan turunkan berkahmu kepadaku. Membeli unta dengan harga lebih. Jabir ibnu Abdullah pernah bersama Rasulullah SAW. Dalam suatu perjalanan, unta yang ditunggangi Jabir tampak keletihan, maka ia membawa untanya menghadap Rasulullah SAW. Dan beliau mendoakannya, kemudian berkata, tunggangilah kembali untamu. Jabir kembali menunggangi untanya, yang ternyata telah kembali bugar sehingga bisa mendahului rombongan yang lain. Saat beristirahat, Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, bagaimana untamu sekarang? Berkat Tuhan, wahai Rasulullah, sekarang untaku kembali bugar. Apakah kau akan menjual untamu? Tanya Rasulullah SAW. Tentu saja Jabir merasa malu menolaknya sehingga ia menjawab, ya. Akhirnya disepakati harganya sebesar 1 kati emas. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, kau boleh menungganginya sampai tiba di Madinah. Sampainya di Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, berikan harga untanya dan lebihi dari harganya, lalu kembalikan unta itu kepadanya. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba muncul seorang pria langsung menemui beliau saat berada di dekat Nabi SAW. Dengan kata-kata yang kasar, ia langsung minta beliau melunasi untanya
utangnya berupa seekor unta. Tentu saja para sahabat jengkel melihat tingkah laki-laki yang tak tahu adat itu. Mereka hampir saja melabraknya jika tidak dicegah Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata kepada mereka, tentu saja pemberi utang berhak menagih utangnya. Rasulullah SAW diam sejenak lalu melanjutkan, berilah seekor unta untuk orang ini, lalu serahkan kepadanya. Para sahabat segera meninggalkan masjid untuk membeli unta seharga unta milik orang itu. Tetapi mereka tidak mendapatkan unta yang cocok. Mereka mendapatkan unta yang lebih bagus dan lebih tinggi harganya. Maka mereka menemui Rasulullah SAW dan melapor, wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta seperti yang kau inginkan. Kami mendapatkan unta yang lebih bagus dan lebih mahal harganya. Belilah unta itu lalu serahkan kepada orang ini. Perlu kalian ketahui, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya, jawab Rasulullah SAW.